Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, kali ini kita bakal bahas sebuah saham yang menurut saya termasuk langka di Bursa Efek Indonesia. Bukan langka karena perusahaannya kecil, bukan juga langka karena tidak terkenal, tapi langka karena sahamnya seperti terkunci. Coba bayangin, saham publiknya cuma sekitar 650.000 lembar. Pemegang saham publik hanya 424 investor. Dan free float-nya hampir nol. Saham itu adalah IBST, PT Inti Bangun Sejahtera Terbuka. Nah, yang bikin menarik, saham seperti ini biasanya punya dua nasib. Bisa jadi saham yang lonjakannya ekstrim. Atau, bisa jadi saham yang bikin investor retail nyangkut susah keluar. Jadi, IBST ini sebenarnya peluang besar, atau jebakan besar. Oke, kita bedah secara lengkap, tapi saya bikin bahasanya tetap simpel dan mengalir. Bagian 1, kenalan dulu, IBST itu perusahaan apa? IBST adalah PT Inti Bangun Sejahtera Terbuka, perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur telekomunikasi, terutama bisnis terkait menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya. Kalau bicara bisnis tower, sebenarnya modelnya cukup menarik, karena pendapatannya dominan dari sewa, kontraknya yang jangka panjang, kebutuhan internet dan data makin besar dari tahun ke tahun. Tapi, walaupun sektor tower cenderung defensif, IBST ini unik, karena yang membuatnya heboh bukan cuma bisnisnya, tapi struktur sahamnya. Bagian 2, fakta utama, sahamnya terkunci, free float hampir nol. Nah, ini inti dari pembahasan hari ini. Berdasarkan registrasi pemegang efek akhir periode Desember tahun 2025, IBST mencatat bahwa free float hanya sekitar 0,05%. Saham publik sekitar 650.832 lembar. Dan hanya dimiliki oleh 424 investor. Sementara pemegang saham pengendalinya adalah PT Iforte Solusi Infotech, yang menguasai sekitar 99,95% saham IBST. Artinya apa? Artinya saham IBST di pasar publik itu benar-benar sangat sedikit. Bahkan bisa dibilang, ini sudah masuk kategori ekstrim untuk ukuran saham di Bursa Efek Indonesia. Bagian 3, kenapa bisa sebegini? Akar masalahnya ada di akuisisi. Oke, sekarang kita cari penyebabnya. Struktur kepemilikan IBST berubah drastis setelah aksi akuisisi. Iforte melakukan akuisisi mayoritas saham IBST sekitar 90,11% pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Dengan nilai transaksi sekitar 3,42 triliun rupiah dan harga pelaksanaan sekitar Rp2.813 per saham. Setelah itu, kepemilikan Iforte semakin dominan, hingga akhirnya saham publik makin kecil dan mengering. Jadi, free float hampir nol ini bukan kejadian tiba-tiba, tapi hasil dari perubahan struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi. Bagian 4, konsekuensi besar, free float mini itu bukan kabar baik untuk semua orang. Nah, ini bagian yang wajib didengar semua investor retail. Kalau free float sangat kecil, biasanya muncul 3 konsekuensi utama. 1. Likuiditas rendah. Saham jadi susah diperdagangkan. Kadang transaksinya sepi, lot yang berpindah sedikit. 2. Harga gampang digerakkan. Karena saham publik sedikit, demand kecil saja bisa bikin harga melonjak. Sebaliknya, kalau tiba-tiba ada tekanan jual, bisa jatuh cepat juga. 3. Risiko terbesar, gagal exit. Ini yang sering memakan korban. Orang gampang masuk karena melihat harga bergerak cepat. Tapi ketika mau keluar, pembeli sedikit dan sahamnya kering. Akhirnya investor retail panik, pasang jual, tapi tidak terserap. Kalau sudah begini, rasa nyangkutnya itu benar-benar nyata. Bagian 5, tapi kenapa saham seperti ini tetap dilirik? Sekarang kita adil ya, walaupun risikonya besar, saham super kering seperti IBST tetap membuat orang penasaran karena satu alasan. Efek kelangkaan. Kalau barang sedikit, begitu ada pembeli yang agresif, harga bisa lari jauh. Itulah kenapa banyak trader suka saham kering. Gampang melonjak, cepat kasih profit kalau timing benar. Dalam berita terakhir, IBST disebut bergerak dengan fluktuasi yang mencolok, dengan harga sekitar Rp5.150 dan ada tren naik dalam 1 bulan meskipun secara tahunan tidak terlalu kuat. Jadi dari sisi pergerakan, IBST bisa kelihatan menggoda. Tapi,
godaan inilah yang sering menipu investor yang tidak siap strategi. Bagian 6, Fundamental, Kinerja Keuangan IBST, ada TURNAROUND. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius, fundamental. IBST sempat mencatat kinerja berat di 2024. Pada laporan tahun 2024, perusahaan tercatat mengalami rugi bersih besar. Namun yang menarik, pada periode 9 bulan 2025 sampai Q3 2025 IBST mencatat laba bersih sekitar 267 miliar rupiah, yang menunjukkan adanya pemulihan alias turnaround. Sederhananya, 2024 tahun yang berat. 2025 ada tanda pemulihan keuangan. Ini penting, karena pergerakan harga saham yang kuat biasanya lebih sehat kalau didukung oleh cerita fundamental yang masuk akal. Bagian 7, IBST berbeda dengan saham tower lain. Nah teman-teman, ini poin krusial. Di sektor tower, orang sering bandingkan IBST dengan TOWR atau emiten tower lain. Tapi saya mau tekankan, IBST bukan sekadar saham tower biasa. Karakter sahamnya jauh lebih ekstrim karena free float 0,05%. Kepemilikan terpusat 99,95% di pengendali. Publik hanya kebagian sisa kecil sekali. Jadi jangan sampai mindsetnya seperti ini, oh tower itu defensif, berarti aman. Tidak selalu. Secara bisnis mungkin stabil, tapi secara saham, karakter IBST lebih mirip saham langka yang mudah bergerak tajam. Itulah uraian analisa kita di saham IBST ini. Sebelum melanjutkan, kita pahami pertanyaan pentingnya. Kalau fundamentalnya mulai pulih, tapi sahamnya super kering, berarti IBST ini bisa jadi dua hal. Saham yang naiknya meledak karena rebutan supply, atau saham yang jatuhnya lebih brutal karena retail sulit keluar. Jadi disinilah kita harus pilih, mau jadi investor santai, atau trader yang siap disiplin. Bagian 8, IBST cocok untuk siapa? Saya bagi jadi dua tipe. A. Investor konservatif pemula. Kalau kamu tipenya ingin aman, ingin liquid, ingin bisa keluar kapan saja, maka IBST ini bukan pilihan ideal. Karena untuk investor seperti ini, likuiditas itu segalanya. B. Trader agresif dan disiplin. IBST bisa cocok kalau terbiasa saham volatil, tidak masalah transaksi tipis, siap mental dengan lonjakan harga. Tapi syaratnya, modal kecil dulu. Entry bertahap, cut loss wajib, punya plan exit. Bagian 9, strategi praktis, entry plan TRADER, tanpa ngarang angka. Sekarang strategi teknikalnya, karena angka support resistance bisa berubah cepat tergantung chart harian, saya kasih strategi bentuknya yang bisa dipakai kapan saja. 1. Jangan beli saat sepi transaksi. Saham kering tapi volume tidak ada, itu rawan jebakan. Minimal, tunggu, transaksi mulai naik, volume naik signifikan. 2. Entry saat breakout yang valid. Breakout yang valid itu, bukan cuma naik 1-2 tick, tapi naik dengan minat beli nyata. 3. Entry bertahap. Misalnya kamu niat beli 100%, jangan langsung 100%. Bisa, 30% dulu, 30% saat confirm, 40% saat tren lanjut. 4. Cut loss tidak boleh ditawar. Kalau breakdown, keluar. Di saham seperti IBST, menunda cut loss itu sering berakhir jadi nyangkut lama. 5. Target realistis. Saat saham kering naik cepat, biasanya akan ada koreksi cepat juga. Maka target profit jangan terlalu serakah. Bagian 10, red flag tanda-tanda bahaya. Ini checklist anti nyangkut. Spread terlalu lebar, bid tipis tapi over tebal. Transaksi tipis lalu harga loncat-loncat. Naik karena rumor tanpa keterbukaan informasi. Kalau tanda-tanda itu muncul, saran saya, nonton saja dulu. Tidak semua saham perlu dimiliki untuk bisa cuan. Ada kalanya kita harus nyimak saja, atau nyimak dulu. Perhatian yang matang, bisa jadi alat eksekusi yang tepat saat mau ambil keputusan investasi. Stay calm, stay profit. Tetap tenang, yang penting untung. Mari kita simpulkan, IBST adalah saham yang punya cerita fundamental yang mulai pulih di 2025. Berada di sektor infrastruktur telekomunikasi yang kebutuhan datanya terus tumbuh. Tapi, punya free float ekstrim kecil, hampir nol. Likuiditas risk tinggi, exit risk sangat besar. Jadi IBST bukan saham untuk semua orang. Kalau kamu trader disiplin,
bisa jadi peluang. Tapi kalau kamu investor santai, ini bisa jadi jebakan. Kalau teman-teman mau, saya bisa buatkan lanjutan. Part 2, Perbandingan IBST vs TOWR vs SUPR, Prospek 2026. Atau versi trader, 3 skenario, Bull Best Bear, plus Money Management. Tulis aja di komentar, lanjut part 2. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman investor lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan sukses finansial.